radhiyallahu anha diperoleh dari Aisyah, mudah-mudahan merelai Allah anha terhadap dia, Nabiya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, pernah atau sering, pernah yaqumu, bangun, minal laili, dari malam, dari tidur malam. Nah, di sini ada istilah di dalam kitab-kitab qiyamul lail, bangun malam. Bangun tengah malam ini untuk melakukan sholat tahajud namanya. Sholat tahajud itu syaratnya harus tidur dulu, walaupun hanya sebentar. Kalau tidak tidur tidak sah tahajud. Jadi mamanya kita habis sisa jam 8 mamanya tidur cuma 5 menit bangun, sudah boleh melakukan tahajud. Tapi kalau menurut aslinya seperti yang dilakukan Nabi ini, tahajud itu biasanya dilakukan pada kalau malam dibagi 6, maka waktu tahajud itu jatuh pada 1/6 yang kelima dan ke-6. Kira-kira jam berapa? Hampir pagi. Jam apa? 1/6 dibagi 6, maka yang kelima dan ke-6 itu waktu saja. Seperti ini. Nabi bangun artinya melakukan tahajud. Minal laili, bangun dari malam. Malam yang dimaksud ini ialah 1/6 malam yang ke-4 dan ke-5. Kalau mulai maghrib sampai subuh ini dibagi menjadi 6 bagian, 6 waktu, maka tahajudnya Nabi ini biasanya jatuh pada 1/6 yang ke-4 dan ke-5. Jadi berapa itu kira-kira? Ya berapa? Ya tapi subuh belum. Ya, mendekati subuh. Itu satu istilah ya di dalam agama, sering di dalam kitab. Malam itu dibagi 3. Karena itu 1/3 as-sulusul awal, as-sulusul tsani, as-sulusul akhir, as-sulusul akhir. Jadi 1/3 malam yang akhir. Ini sama dengan ini tadi, 1/6 yang ke-4 dan ke-5. Lalu sulusayil lail, ada istilah sulusayil lail, 2/3 malam. Itu yang dimaksud malam itu dibagi 3, 1/3, terus 2/3 itu. Ini tempat-tempat untuk melakukan ibadah dan doa. Memang di situ saat yang paling tenang, di mana orang biasanya sudah tidur. Nah, pada saat itu orang bisa minta munajat atau berbisik-bisik dengan Tuhan dengan penuh ketekunan. Karena itu memang diatur kalau orang ingin betul-betul memanjatkan doa yang betul-betul carilah hati, yaitu istilahnya sulusail lail atau as-sulusul akhir, 1/3 yang akhir, atau sulusail lail, 2/3 malam, yaitu jam 12 itu nisful lail, tengah malam. Nah, jadi separuh itu dibagi 2 itu nisful lail. Jadi
istilah yang biasa dipakai, malam itu dibagi separuh jadi dua. An-nisful akhir itu harusnya jam 12 subuh. Ada juga yang bagi 3/3 ini. Ini perlu untuk mencari waktu-waktu, mengira-ngirakan waktu itu. Nah, seperti Nabi ini dikatakan di sini, ini biasanya Nabi bangun dari tidur waktu malam, yaitu pada bagian 1/6 yang keempat dan kelima. Ini kebiasaan. Hatta tafakkara atau hatta tatafakkara, sampai pecah-pecah. Qadamahu, dua telapak kakinya. Jadi Nabi itu kalau sudah bangun malam melakukan ibadah, ini Nabi itu sampai bengkak kakinya itu, telapaknya itu dari lamanya berdiri itu sampai bengkak. Apa bengkak? Apa? Kalau sudah begitu merekah itu. Apa merekah itu? Ya ini kata faktor ini merekah. Apa cara masyhurnya itu? Bela ya. Jadi Nabi itu sampai ininya pecah. Ya bukan lalu keluar darah, itu bukan. Ya sampai dari Boro itu kan lalu menganuk tunggang. Nah itulah merekah. Hatta tafakkara atau hatta tafakkara, sampai pecah-pecah. Qadamahu, dua telapak kakinya. Di dalam hadis yang lain dikatakan hatta tawarromat qadamahu. Tawarromat itu bengkak, apuh. Bukan sakit dari lamanya berdiri. Dan ini anak-anak ini dikerjakan oleh ulama-ulama ahli ibadah itu begini. Kalau semalam itu, kamu tahu apa yang dibaca kalau sembahyang tahajud? Jangan dikira kalau sembahyang tahajud itu lalu baca apa, paling apa surat Yasin gitu ya, di dalam rakaat paling apa itu kira-kira Yasin itu, surat Yasin. Tapi yang biasa khataman Quran sambil sembahyang. Insyaallah anak-anak Astra, insyaallah bisa. Gampang banget bisa. Jadi salah tahajud itu ngatam Al-Quran. Ya kesal. Saya itu menyaksikan dengan mata kepala saya ini. Ini seorang ulama, tapi sudah meninggal di Bondowoso. Saya biasa tunjukin, diperlihatkan oleh anaknya, putranya. Itu sampai sekarang dijadikan kenang-kenangan, dijadikan monumen, dijadikan peringatan. Apa? Itu ditutupi poso, terus ditumpangi meja. Terus saya biasa, Ahmad, saya silahkan sembahyang di situ. Tuh, sembahyang kok di situ, kata saya. Terbiara saya. Meja kecil. Setelah disingkap, saya itu berkritik juga. Karena apa? Di situ ada bekas kaki, telapak panjang. Jadi telapak kayak ini. Padahal ini plesteran, iya. Plesteran itu sampai bekas kaki itu dalam. Saya muncul. Inilah bekas ayah saya, pekerja dia. Kalau tahajud itu, saya diberi izin, mari sembahyang di situ. Lalu sembahyang di situ, ya tabarruk bekas orang sembahyang itu bertuah. Terhitung imaman ini jangan dikira tidak mandi.
Sebab Nabi sendiri mengatakan, di mana tempat kamu melakukan sembahyang, maka tangan itu akan menyaksikan itu. Dan tangan yang kamu tempati itu akan ikut membacakan istighfar untuk yang sembahyang. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Gembira bunyi itu kalau sembahyang. Jadi itu tempatnya begini. Saya begini di Indonesia. Plesteran bisa lekong, apa itu namanya? Membekas seperti gedung, seperti digali. Saya tak heran kalau dia sembahyang itu sakit, lupa gitu. Apa itu? Mulai surat Baqarah, Al-Imran, surat Nisa, terus. Ya samalah kira-kira kamu kalau sudah melihat adegan-adegan yang tegang di diskop itu. Lupa kadang-kadang ini membakar ini rokokan ini. Begitulah Nabi sampai tidak ingat bahwa kakinya itu bengkak, abu dan meredah-redah. Nah, ini yang digambarkan oleh Nyai Aisyah itu. Fakultu, maka aku pun lalu berkata, katanya Siti Aisyah, ini istrinya masih muda sekali. Kalau tidak salah, Nabi meninggal, beliau Siti Aisyah ini baru umur 17-18 tahun. Nabi sudah meninggal. Meninggalnya umur berapa beliau? 60? Ayo itu tak banding. Jadi memang Nyai Aisyah itu tugasnya yang pokok sebagai istri dua. Pertama, beliau ini dengan asalnya yang masih muda bisa menerima didikan langsung dari Nabi, ya. Sehingga di antara istri-istri beliau, Siti Aisyah kiai yang paling besar, kalau boleh itu kiai. Beliau ini paling banyak hadisnya, dan beliau ini orang yang paling kena dipercaya, paling terpercaya, karena beliau hidup sehari-hari kumpul di sini. Beliau juga ini seperti malam Nabi itu sering bangun. Kita tanya jam berapa kira-kira? Ya begitulah kira-kira 1/6 As-Sudus Al-Rabi' Wal-Khamis, yang keempat dan kelima. Saya lihat sendiri itu kaki beliau itu bengkak-bengkak, malahan kadang-kadang itu meretah, pecah-pecah. Dan kalau sujud itu nanti, aduh lamanya bukan main. Sampai pernah saya goyang-goyang. Jadi waktu sujud itu sampai Siti Aisyah ini mati, dia bersembahyang. Dikira mati, jadi goyang-goyang. Ya maklum istrinya ya berani aja, iya. Goyang-goyang. Ya Rasulullah. Kalau panggil tidak berani suami, gitu, bang atau mas, tidak. Tak boleh, kepada Nabi tak boleh. Panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya, setelah selesai. Ini Nabi goyang-goyang yang terasa goyang-goyang. Terus duduk. Saya duduk. Assalamualaikum. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, tanya, lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Faqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Lima, kenapa, untuk apa tasna'u engkau melakukan, engkau mengerjakan hadha semua ini? Untuk apa sampai itu mengerjakan berpayah-payah sampai kakinya bengkak? Ya maklum istrinya berani ngilokno gitu. Kita lihat itu, kakinya sampai pecah-pecah. Untuk apa ya Rasulullah? Tidak manggil suami, enggak ya Rasulullah.
Waqad ghafarallahu, padahal telah mengampuni Allah laka bagi Tuhan, bagi engkau, ma taqaddama, apa yang telah lewat, min dzambika, dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang kemudian. Misalkan ini sudah dimaaf, segala-galanya sudah dijamin oleh Tuhan. Buat apa berpayah-payah malam-malam bangun dan melakukan ibadah sepayah inilah? Saya saja tak sanggup, katanya Nyai Aisyah, padahal saya ini ada dosa. Sampai saya tidak punya dosa, masih dilindungi. Nah, di situ Nabi lalu tersenyum. Kala, maka menjawab Nabi, ini jawabnya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Afala uhibbu, ya begitu apa memang? Iya, afala uhibbu, apakah saya tidak suka an akuna, untuk menjadi abdan syakura, seorang hamba yang berterima kasih. Ini jawabnya. Saya beribadah bukan untuk diampuni dosa, tidak. Saya beribadah, katanya Nabi, bukan karena ingin dapat surga. Semua sudah dijamin. Nabi sudah dijamin. Dosanya di sepuro, dijamin masuk surga. Nah, sudah semuanya, tidak ada yang diragukan. Nah, lalu apa dasarnya Nabi itu ibadah? Di sini dijawab oleh Nabi, dasarnya adalah ibarat orang yang banyak punya utang, ya, dia mempunyai utang, baik utang kredit utangnya moral ataupun kredit material. Karena itu saya ini harus berterima kasih. Sebagai pernyataan terima kasih saya inilah maka aku melakukan ibadah. Jadi dasarnya adalah terima kasih. Ini lebih tinggi. Dia tidak mengharapkan apa-apa, dia menyatakan terima kasih. Ini dasar ibadat yang kedua. Jadi ibadat itu ada, kalau boleh saya sebut, 3 gitu lah ya. Melakukan ibadat karena takut ancaman. Takut ancaman, yaitu takut dimasukkan neraka. Ini yang pertama. Kira-kira ini saya kamu inilah gitu ya. Kenapa sembahyang? Kenapa? Takut neraka lah. Satu ibadat, satu waktu itu dihukum 500 tahun. Mau dihukum di api. Saya takut. Nomor 2, orang melakukan ibadat karena ingin hadiah, ingin persen, ingin diberi ongkos, yaitu surga. Yang kedua, ingin dikatari, biar saya sekarang nggak kawin, biar istri saya jelek, katanya anak-anak yang suka nonton itu. Saya ingin kawin seperti itu loh di film-film, tapi bisu di surga gitu ya. Jadi orang ibadah minta persen, minta ongkos gitu. Ini yang nomor 2. Nomor 3, lebih tinggi dari itu, dia melakukan ibadah tidak karena takut, tidak karena minta ongkos, tapi karena merasa banyak utang kepada Tuhan. Berterima kasih. Jadi ini lebih tinggi, tentunya lebih apa ya?
lebih baik apa enggak itu kelasnya ini tentunya lebih tinggi. Sebagai menyatakan terima kasih yang ketiga. Nah, ini boleh kita naikkan latih sendiri. Saya punya niat ini harus dilatih sendiri. Ini ketiga. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Yang saya tidak bikin kelas cuma untuk menerangkan saja motivasi. Motivasi itu artinya memberikan dasar landasan niat melakukan ibadah itu. Satu, karena menjalankan ibadah takut kalau tidak dikerjakan saya dipukul nanti. Merasa saya melakukan ibadah karena mengharap persen supaya dapat ongkos, yaitu masuk surga. Tiga, saya melakukan ibadah karena merasa terima kasih, menyatakan matur kesuwun saya, karena itu saya diberi keping satu itu, kalau saya beli gimana? Kalau ini dihilangkan oleh Tuhan, betapa merananya hidup saya ini, apalagi mata. Karena saya diberi mata itu, saya terima kasih. Umpama tidak ada perintah sembahyang 5 waktu, umpama tidak ada perintah wajib, saya sah sembahyang. Kenapa? Jadi bukan karena semata-mata perintah. Ini tingkatannya orang ibadah itu. Nah, ini Kanjeng Nabi mengatakan tingkatnya ketiga nih. Nabi tidak karena minta di sepuro minta surga, atau kalau di sepuro dosa itu kan berarti takut masuk neraka, atau yang kedua masuk surga. Tidak karena itu, tapi Nabi menjawab, apakah aku tidak senang kalau saya itu menjadi abdan syakuro, hamba yang berterima kasih. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya. Jadi atasnya itu atas hadis baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Tapi di sini dikatakan hadza lafzul Bukhari. Yang ini yang ada ini adalah lafalnya Bukhari. Wa nahwuhu, dan yang sama dengan itu di Sahihain tersebut di dalam dua kitab Sahih. Kalau Sahihain itu artinya Bukhari Muslim. Min riwayatil Mughirah ibni Syu'bah, diperoleh jalan riwayat Mughirah bin Syu'bah. Kalau ini dari jalan siapa ini? Jalan Aisyah, Siti Aisyah. Kalau ada lagi yang lewat jalan Mughirah ibnu Syu'bah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.